Anggota DPR yang baru langsung bolos rapat paripurna. Anda semua perlu tahu, penghasilan seorang anggota DPR itu besar sekali. Dan karena penghasilannya sangat besar, anggota DPR harus dituntut untuk mengabdikan dirinya bagi kepentingan rakyat yang menggaji mereka. Memang tak mudah untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah penghasilannya, karena berbagai sumber akan menunjukkan angka yang berbeda-beda. Tapi yang pasti, angkanya sangat besar. Saya gunakan saja data dari tabel penghasilan anggota DPR yang dipublikasikan Indonesia Budget Center atau IBC. Di situ tertera bahwa gaji pokok anggota DPR sebenarnya hanyalah 4,2 juta rupiah per bulan. Tapi kemudian ada yang namanya berbagai tunjangan bagi anggota DPR. Di situ ada tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan beras, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan kehormatan dewan, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan, tunjangan penyerapan aspirasi, bantuan langganan listrik dan telepon, uang paket sidang harian, yang kalau ditotal, penghasilan resmi seorang anggota DPR mencapai sekitar 57,8 juta rupiah per bulan. Besar kan? Tapi IBC bahkan punya kalkulasi lain. Menurut mereka, kalau dihitung berdasarkan total anggaran gaji dan tunjangan anggota DPR per tahun, sebenarnya seorang anggota DPR memperoleh penghasilan tetap sebesar 122 juta rupiah per bulan. Jadi penghasilan tetap seorang anggota DPR sangatlah besar. Bahkan di luar penghasilan tetap per bulan itu, anggota DPR juga dapat berbagai fasilitas seperti rumah jabatan, perlengkapan rumah, dan bahkan uang pensiun. Dan juga, anggota DPR memperoleh banyak tambahan dari berbagai kunjungan kerja, baik di dalam negeri, di luar negeri, yang berpuluh kali dilakukan selama 1 tahun. Pertanyaannya, mengapa negara harus mengucurkan begitu besar uang rakyat bagi anggota DPR? Jawabannya mudah. Anggota DPR dibayar tinggi agar mereka bersedia bekerja mati-matian memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu, masyarakat jangan mau dikadali. Rakyat harus memilih hanya manusia-manusia terbaik yang akan berjuang demi rakyat untuk masuk ke DPR, DPRD, DPD. Jangan biarkan para koruptor masuk ke DPR, DPRD, DPD. Pilih orang-orang baik. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, Indonesia akan selamat. Anggota DPR yang baru langsung bolos rapat paripurna. Belum 1 bulan dilantik udah ada 193 anggota DPR yang bolos rapat paripurna. Buat yang nggak tahu rapat paripurna, silahkan dibaca, udah gue sematkan di atas itu. Sidang paripurna atau rapat paripurna itu forum tertinggi loh untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPR. Kok bisa sih pada bolos? Sidang ini tuh seringkali jadi titik fokus utama ya dalam proses legislasi loh. Dimana undang-undang disahkan, amandemen ditetapkan. Kok bisa? Kok bisa dia bolos? Apa jangan-jangan yang bolos itu takut kalau yang dibahas itu adalah RUU perampasan aset? Gue bener-bener makin gak ngerti lagi. Kemarin ya, di konten-konten gue yang kemarin, kalian bisa cek itu gue ada mengkritik DPR gitu ya. Mengkritik secara, secara politik lah gitu untuk DPR gitu. Gue bilang DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi rakyat yang mana yang diwakilkan? Dan gue mau nanya nih, gue gak ngerti kan sistematisnya DPR tuh gimana. Mungkin kalian ada yang anggota DPR atau anak anggota DPR ya, tolong komen di TikTok, di komen ini gitu ya. Gue bener-bener gak ngerti, kalau misalkan anggota DPR itu bolos rapat gitu ya, rapat besar paripurna kayak gini, itu gaji sama tunjangannya tuh gimana ya? Gue serius nanya, beneran nanya ini. Dan setahu gue ya, rapat paripurna ini nggak setiap hari dilakukan loh, cuman beberapa kali sekali gitu loh. Kok bisa lu bolos gitu? Mungkin ya, kalau rapatnya setiap hari gitu ya, mungkin gue pribadi bisa mewajarkan lah kalau ada yang izin atau yang bolos gitu ya. Kayak apa susahnya sih lu tuh hadir gitu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat gitu, sebagai yang mewakilkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi atau keluhan-keluhan rakyat gitu loh, di dalam rapat besar tersebut gitu.
Gue sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat biasa, gue cuma bisa berdoa semoga anggota-anggota DPR itu semuanya tuh sadar kalau mereka itu sedang merepresentasikan rakyat, sedang menyuarakan aspirasi rakyat, sedang mewakilkan rakyat. Gue tahu banyak DPR yang masih berhati dan mewakili banyak rakyat gitu, tapi tidak semuanya. Sedangkan semua anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, cuman ketuanya aja yang nggak dipilih sama rakyat. Itu udah gue jelasin di konten gue yang sebelumnya. Apa sekarang DPR itu udah nggak wakilin kita lagi ya? Apa DPR itu udah nggak ngewakilin rakyat lagi sekarang? Sampai gue lihat di TikTok seliweran banget gerakan untuk membubarkan DPR. Nih posternya gede banget dan itu banyak seliweran di FYP TikTok gue. Gue pribadi mungkin tidak mengusulkan untuk dibubarkan ya, tapi gue pribadi mungkin lebih ke potong aja gajinya, potong aja tunjangannya. Kalian tahu gak sih tunjangan dan gaji DPR itu berapa beserta bonus-bonusnya? Ini gue cari di Google ya. Periode 2024 sampai 2029 kalian bisa lihat anggarannya. Ini satu bulan bisa berapa? Untuk satu orang. Kalian kebayangkan anggota DPR kita berapa ratus orang? Yang tanya, fungsi dan tugas DPR itu sebenarnya apa aja sih? Yang gue ingat selama pelajaran gue di SD PPKN itu ya, ada 3 fungsi DPR. Legislasi, anggaran, pengawasan. Gue tuh bener-bener nungguin banget ya RUU perampasan aset itu disahkan gitu loh. Tapi selama ini DPR itu menolak untuk membahas ini. Nah, ini udah gue pernah bahas juga di konten-konten gue yang sebelumnya, dicek aja. Kenapa RUU perampasan aset itu tidak disahkan, bahkan tidak dibahas? Padahal ya, korupsi itu juga banyak loh dilakukan sama anggota-anggota DPR dari tahun-tahun terdahulu sampai sekarang. Dan kenapa giliran kayak gini, nggak ada orang-orang yang demo, nggak ada mahasiswa yang demo. Lah yang kemarin-kemarin pada demo itu demoin apa dan siapa? Mahasewa. Menurut gua kalau DPR dibubarin nggak adil sih menurut gua buat DPR anggota yang benar-benar menyuarakan hatinya, mengabdikan dirinya untuk rakyat gitu ya. Jadi kayaknya gue lebih setuju buat anggota-anggota DPR tertentu itu gaji sama tunjangannya dipotong aja lah gitu. Dan gue yakin pasti itu mengurangi pengeluaran negara banget gak sih? Kalau nggak salah ya, dulu tuh DPR tuh udah sempat mau dibubari sama almarhum Gus Dur, tapi almarhum Gus Dur keburu dilengserin. Kalau nggak salah ya. Bahkan ya udah ada 2 presiden RI itu yang mau membubarkan DPR. Yang pertama Bapak Soekarno, yang kedua ya almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Cuman gue nggak tahu kenapa DPR nggak jadi dibubarin. Gue belum baca sepanjang itu dan gue belum baca sedalam itu. Nanti abis ini gue akan pelajari kenapa DPR nggak jadi dibubarkan dan kenapa sekarang itu DPR itu banyak banget yang bilang harus dibubarkan. Gue akan baca lebih lanjut dan gue akan cari lebih rinci lagi. Abis itu gue akan kontenin lagi buat kalian supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke? Udahlah, DPR tuh bubarin aja. Ngapain sih? Rakyat yang mana sih yang diwakilin? Orang aspirasi rakyat aja nggak tersampaikan kok. Bentar. Ini di FYP gue banyak banget gerakan-gerakan membubarkan DPR gitu ya. Terus komen-komennya tuh ya 98% tuh pada setuju lah gitu. Yang gue tahu ya, buat jadi anggota DPR itu biayanya tinggi, say. Nggak mungkin orang-orang miskin atau orang-orang ngalangan bawah yang jadi anggota DPR. Akhirnya ya anggota-anggota DPR itu diisi sama orang-orang kaya, sama anak pejabat, istri pejabat, keluarga pejabat. Jadi ya wajar aja kalau kesehariannya itu ya, dan omongan-omongannya atau tindakan-tindakannya itu tidak merepresentasikan masyarakat rakyat bawah. Ya orang mereka tidak pernah menjadi rakyat biasa. Nah, karena rakyat-rakyat banyak yang banyak yang kecewa gitu ya. Makanya muncullah pergerakan untuk membubarkan DPR. Walaupun sebelumnya ada 2 presiden RI kita itu yang mau membubarkan DPR. Yang pertama itu Bapak Soekarno, yang kedua itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Secara hukumnya ya, DPR itu tidak bisa dilengsarkan oleh presiden. Dan secara hukum ya mungkin kayak membubarkan DPR itu seperti negara yang nggak ada partainya, yang nggak bisa, nggak semudah itu juga. Tapi mungkin ya yang gue pikirin, kalau emang rakyat itu emang beneran serius mau membubarkan DPR gitu ya, mungkin salah satu jalannya ya revolusi menurut gue ya. Sejak awal anggota-anggota DPR itu bukan rakyat biasa guys, setahu gue. Mereka itu memang berasal dari golongan-golongan yang memang punya privilege. Seperti yang tadi gue bilang, isinya ya orang-orang kaya, karena menjadi DPR itu biayanya juga tidak murah. Oke lah, mungkin kalau DPRD yang tingkat kota madya kayak gitu-gitu adalah 1 sampai 2 orang, paling banyak mungkin 5 orang gitu yang memang dari rakyat biasa, rakyat kalangan bawah gitu. Ingat ya, cuma antara 1 sampai 5 orang yang dari rakyat biasa. Sisanya kalian jawab sendiri. Jadi menurut gue jangan berharap banyak kalau anggota DPR itu, semua anggota DPR itu bisa merasakan hati rakyat biasa gitu. Ya mereka itu nggak pernah jadi rakyat biasa. Tapi disclaimer gue kasih tahu, tidak semua anggota DPR itu seperti itu. Banyak juga anggota DPR yang benar-benar menyuarakan suara rakyat. Satu sisi gue setuju dibubarkan, tapi satu sisi juga gue nggak setuju dibubarkan. Jadi gue 50-50 gitu. Gue setuju dibubarkan itu gue punya beberapa alasan ya. Pertama, presiden itu sudah dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, undang-undang itu, UU itu bisa dibuat di pemerintah. Kalau kurang puas sama hasil ya gugat aja ke MK. Demokrasi itu bisa kok diterapkan langsung tanpa perwakilan. Contoh yang berlaku di Swiss, ini bisa loh diterapin di Indonesia. Atau biasanya disebut direct demokrasi. Kalau masih butuh representasi, bisa kok diaduin ke DPD yang anggotanya tuh juga masing-masing tuh independen. Setidaknya mereka itu bisa menyuarakan daerahnya masing-masing. Yang terakhir, anggaran itu pasti bisa lebih efisien kalau tidak melibatkan DPR dari mereka-mereka yang minta tunjangannya naik, gajinya naik. Padahal buat beli tas branded, buat makan lobster, makan fine dining.
Cuma ya gimana ya, kalau mau membubarkan DPR berarti kan harus ada amandemen UU baru, harus ada perubahan undang-undang baru, dan itu yang mengesahkan undang-undang juga salah satunya adalah DPR gitu. Ya mana mau DPR membubarkan dirinya sendiri loh. Dan gue juga nggak setuju sebenarnya kalau dibubarin. Kayak yang tadi gue bilang, gue tuh 50-50. Kekuasaan, penguasa itu tetap butuh pengawasan. Mungkin kalau dibubarin gue nggak setuju ya, gue lebih setuju untuk sistemnya yang dirubah. Dan menurut pasal 7C Undang-Undang Dasar ya 1945, itu presiden itu tidak bisa membubarkan atau membekukan DPR. Dan mungkin gue lebih setuju untuk anggota DPR itu dikurangi gitu loh. Kalian tahu nggak sih anggota DPR kita tuh berapa banyak? Dan belum lagi ditambah sama anggota DPRD, DPD, dan lain-lain. Menurut gue emang kita butuh sebanyak itu ya anggotanya gitu. Banyak juga yang ngeplesetin DPR ya, yang dari Dewan Perwakilan Rakyat itu mereka sebutnya jadi Dewan Penindas Rakyat, jadi Dewan Penista Rakyat. Bahkan ya DPR itu lebih banyak menghabiskan anggaran negara daripada menghasilkan apa yang diperlukan oleh rakyat. Lebih banyak ngabisin anggaran daripada membuat sesuatu hal yang bermanfaat untuk negara. DPR itu udah ada loh dari zaman kemerdekaan 1945, namanya KNIP kalau nggak salah. Makanya gue bilang kayaknya tuh lebih perlu diperbaiki sistem parpolnya gitu, sistem partai politiknya gitu loh, daripada membubarkan DPR-nya. Masalahnya ya, DPR ini nggak semua DPR ya, tidak semua DPR, tapi kebanyakan anggota DPR itu tidak menjalankan fungsi dan amanahnya dengan baik, dengan benar. DPR tidak memasang foto Wapres alias Gibran Rakabuming Raka. Ada apa sih sebenarnya? DPR ini kenapa sih? DPR itu siapa sih? DPR itu apa sih? Gue nggak tahu ya, ini berita beberapa hari yang lalu atau gimana ceritanya. Pokoknya ini baru nongol di FYP gue, jadi gue mau bahas sekarang. Gini loh ya, gue tuh tahu tidak semua orang itu menyukai Prabowo Gibran. Tapi mau bagaimanapun ya, Prabowo Gibran paslon nomor 2 di Pilpres kemarin itu unggul. Mau gimana pun kalian gak suka sama Prabowo Gibran, mereka sudah dilantik dan sudah sah. Mereka berdua dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Suka nggak suka, senang tidak senang, Prabowo Gibran itu sudah memenangkan banyak hati mayoritas Indonesia, 58% kalau nggak salah waktu itu. DPR ini bukannya Dewan Perwakilan Rakyat ya, tapi rakyat yang mana yang diwakilkan? Rakyat sudah memilih, mayoritas sudah memilih Prabowo Gibran. Kenapa bisa tidak ada foto Wapres di situ? DPR itu dipilih oleh rakyat loh, jangan lupa. Tapi memang ketua DPR dipilih oleh anggota DPR, itu menurut yang gue baca. Berarti kalau DPR tidak mau memasang atau memajang foto wakil presiden, ya rakyat yang mana yang diwakilkan? Berarti DPR itu tidak mendukung dan tidak menyukai pilihan rakyat dong. Berarti tidak mengakui pilihan rakyat dong. Menurut gue, seharusnya ketua DPR itu yang milih rakyat juga nggak sih? Dulu ya, almarhum Gus Dur itu pernah bilang kalau DPR itu adalah taman kanak-kanak. Ya mungkin bisa dibilang saat ini hal itu terjadi. Bahkan ya, banyak yang memilih paslon nomor 2 kemarin itu gara-gara ada Gibran, ada penerusnya Bapak Jokowi. Jujur ya, keluarga gua pun memilih Prabowo itu karena ada Gibran. Gua pribadi memilih Bapak Prabowo juga karena ada Mas Gibran. Dibarengi dengan gua akhirnya nyari tahu tentang Bapak Prabowo gitu ya, dan akhirnya gua salut juga sama beliau. Jadi gua mempelajari sejarah Indonesia ulang. Menurut gua ya, kenapa jadi malah lebih berfungsi dan lebih aktif admin Gerindra dan admin-admin partai ya di media sosial daripada gedung DPR? Sorry to say. Gua mau tanya, sebenarnya orang-orang di DPR itu mau wakilnya itu siapa? Maunya foto yang dipajang itu foto siapa? Oke lah, positive thinkingnya mungkin fotonya belum selesai dicetak. Tapi masa iya sih? Kayaknya enggak deh. Mau ada atau tidak ada foto Wapres tersebut, Wapres kita tetap Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ada satu hal yang gue percayai, sekalipun kemarin tidak ada Bapak Prabowo, gue yakin suara Gibran itu juga bisa menang. Menurut gue, ini kan udah dilantik ya seharusnya bisa dong menghormati dan menghargai gitu. Apalagi ini pilihan mayoritas rakyat Indonesia, dan DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menyuarakan suara hati rakyat. DPR mewakilkan rakyat, tapi tidak mencontohkan hal yang baik untuk rakyatnya. Gimana tuh? Waktu kecil, zaman gue sekolah, gue itu belajar PPKN. Harus menerima apapun keputusan suara terbesar yang sudah dipilih oleh rakyat. Sekarang kalau udah begini, Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus gue percaya? Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus kita percaya? Di mana-mana, foto Wapres itu wajib ada di samping foto presiden. Di dinding-dinding sekolah pun, di rumah sakit pun, itu ada foto presiden dan wakil presiden. Bukan presidennya doang, bukan wakil presidennya doang. Jangan mentang-mentang kita ini rakyat kecil yang tidak punya jabatan dan tidak punya pangkat ya. Bisa diragukan gini loh. Kalau pejabat tinggi negara aja nggak mau dengerin suara rakyat kecil, gimana rakyat-rakyat itu mau percaya sama petinggi-petinggi negara? Hebat. 193 anggota DPR baru langsung bolos pas rapat paripurna. Wow, luar biasa, mantap para anggota DPR kita, para wakil rakyat langsung bolos bro. Luar biasa. Sementara kalau ASN itu ketika absen nggak masuk kantor atau bolos itu langsung kena potong gaji.
Tapi kira-kira anggota DPR ini misalnya bolos itu kena potong gaji nggak ya? Misalnya fasilitasnya berkurang atau gajinya dipotong 50%, jangan 50%, 90% potong gaji, kan ya. Tapi kan ya ini kan para wakil rakyat ya, dimana para wakil rakyat itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka duduk di kursi DPR, MPR, ya, kemudian mereka sudah mendapatkan gaji besar, mendapatkan fasilitas mewah, sementara rakyat yang memilih mereka itu masih tetap berada dalam kemiskinan. Ya, setidaknya sudah diwakili, gitu kan. Rakyat pengen punya gaji besar, fasilitas mewah, kan udah diwakili sama para wakil rakyat terhormat di sana. Ya, luar biasa ya, sangat luar biasa. Hebat lah, hebat. Cakep. Lanjutkan Pak, lanjutkan.